Kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dengan memindahkan ibu kota Indonesia ke lokasi terpencil 1.200 km dari Jakarta, Presiden Joko Widodo memiliki proyek paling ambisius, sebuah gagasan untuk memulai sebuah kota yang dibangun dari awal. Ini akan selalu menarik bagi para perencana, hampir seperti menciptakan sebuah utopia. Namun, tidak hanya soal perubahan visi kota, tetapi juga bagaimana teknologi dapat menjadikan ibu kota baru ini menjadi smart city yang modern dan juga efisien. Dan itulah mengapa kita akan membahas penerapan deep learning di dalamnya. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Saya Wisnu Priambodo, mahasiswa Magister Teknologi Informasi Unisbank, dan hari ini kita akan membahas topik, yaitu penerapan deep learning di smart city untuk ibu kota Nusantara, Indonesia. Di jurnal yang ditulis oleh Zahir Alam yang dipublish di The Rise of Autonomous Smart City, Smart City adalah konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota melalui pemanfaatan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam Smart City meliputi Internet of Things atau IoT, Big Data, dan Artificial Intelligence atau AI. AI adalah suatu teknologi yang berperan penting dalam mewujudkan Smart City. Namun seperti kebanyakan kota-kota besar, IKN menghadapi beberapa tantangan serius terkait transportasi, energi, kesehatan, dan juga keamanan. Namun, jangan khawatir, hari ini kita akan membahas solusi inovatif yang diusulkan dan diterapkan oleh para peneliti dalam menggunakan deep learning untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam Smart City, deep learning dapat digunakan untuk berbagai macam solusi, antara lain adalah transportasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sharmila Majumdar dengan paper yang berjudul Congestion Prediction for Smart Suitable City Using IoT and Machine Learning Approach. Dengan meningkatkan perangkat Internet of Things, kini tersedia kumpulan data yang dapat digunakan untuk menyediakan solusi transportasi yang cerdas dan berkelanjutan di dalam kota. Penelitian ini menggunakan jaringan syaraf Tier 1. Dalam hal ini adalah model LSTM atau Long Short Term Memory untuk memprediksi penyebab kemacetan di seluruh jaringan kota. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Jiawei Wang dengan judul paper Traffic Speed Prediction for Urban Transportation Network, a Path-Based Deep Learning Approach, mengusulkan kerangka kerja dengan menggabungkan informasi spasial dan temporeal secara bersamaan. Kerangka kerja ini menggunakan jaringan syaraf Tier 1. Dalam hal ini adalah model BLSTM untuk menangkap informasi data jalur kritis dalam jaringan jalan. Jalur kritis adalah jalur yang penting untuk lalu lintas kota. Manfaat dari penelitian ini adalah dimanfaatkan untuk berbagai macam aplikasi dalam kota cerdas seperti pemantauan kondisi lalu lintas, pengelolaan kemacetan, dan optimasi rute. Sehingga, dari penelitian-penelitian tersebut, deep learning dapat digunakan untuk memantau lalu lintas, mengoptimalkan rute transportasi, dan mengurangi kemacetan. Kita telah membahas penelitian-penelitian penerapan deep learning untuk transportasi. Kali ini kita akan membahas di lingkup energi. Penelitian yang dilakukan oleh Abdulaziz Almanak dengan judul paper Evolutionary Deep Learning Based Energy Consumption Prediction for Buildings. Penelitian ini menawarkan model yang dapat memprediksi konsumsi energi bangunan. Model ini menggunakan metode pembelajaran mesin yang disebut dengan Evolutionary Deep Learning. Model ini dapat membantu meningkatkan efisiensi manajemen energi, mengurangi biaya energi, meningkatkan keberlanjutan, dan meningkatkan kenyamanan penghuni. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Shang Hyun Lee
dengan judul paper Energy Consumption Prediction System Based on Deep Learning with Edge Computing. Penelitian ini mengusulkan sistem berbasis edge computing untuk memprediksi konsumsi energi menggunakan algoritma deep learning di lingkungan bangunan pintar. Penelitian ini berhasil menggunakan sistem efisiensi untuk memprediksi konsumsi energi dan membangun pengelolaan energi di lingkungan. Sistem ini menawarkan respon cepat, menghemat biaya, pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data real-time. Dari beberapa penelitian tadi, deep learning dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi, mengurangi konsumsi energi, dan meningkatkan efisiensi energi. Kali ini kita lanjutkan di lingkup kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Adnan Muhammad Shah dengan judul paper Mining Patient Option to Evaluate the Service Quality Healthcare, a Deep Learning Approach. Studi ini mengusulkan pendekatan multimodal inovatif untuk menganalisis sentimen pasien terhadap kualitas layanan kesehatan dengan data ulasan online dari Yelp.com. Penelitian ini berhasil mengembangkan model berbasis multimodal yang efektif dan akurat untuk menganalisis sentimen pasien terhadap kualitas layanan kesehatan dengan menggabungkan data teks dan foto di ulasan online. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sushruta Mishra dengan judul paper Use of Deep Learning for Disease Detection and Diagnosis. Penelitian ini menyoroti potensi deep learning dalam diagnosis dan deteksi penyakit medis. Deep learning menawarkan manfaat besar, terutama dalam situasi keterbatasan akses perawatan kesehatan, finansial, dan juga waktu. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa deep learning memiliki potensi revolusioner dalam diagnosis dan deteksi penyakit, terutama di daerah dengan keterbatasan akses dan layanan kesehatan. Dari penelitian-penelitian tentang kesehatan tadi, deep learning dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit, memantau pasien, dan meningkatkan kualitas perawatan kesehatan. Kita masuk di topik terakhir dalam pemanfaatan deep learning di Smart City, yaitu adalah keamanan. Penelitian yang dilakukan oleh Owowunmi E. Isaviade dengan judul paper Predictive Policing Using Deep Learning, a Community Policing Practical Case Study. Penelitian ini mengembangkan model prediksi kejahatan berbasis pembelajaran mesin untuk membantu mencegah kejahatan di wilayah dengan sumber daya yang terbatas. Model ini mengintegrasikan sistem alarm pencuri dan diuji di Afrika Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model ini dapat meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan, terutama di masyarakat dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Umadevi V. Navalgund dengan judul paper Crime Intention Detection System Using Deep Learning. CCTV digunakan untuk mencegah kejahatan, tetapi tidak selalu akurat dan efisien. Sistem baru ini menggunakan pembelajaran mesin untuk mendeteksi potensi kejahatan secara real-time. Sistem ini lebih efisien dan akurat daripada CCTV tradisional dan dapat membantu meningkatkan keamanan publik. Sehingga penelitian tentang keamanan tadi, deep learning dapat digunakan untuk mendeteksi kejahatan, mencegah kriminalitas, dan meningkatkan keamanan masyarakat. Kita sudah mengeksplorasi bagaimana penerapan deep learning yang dapat meresolusi berbagai macam masalah di Smart City. Lalu, apa manfaat konkret untuk sarana umum di IKN? Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat di IKN. Deep learning dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti transportasi, energi, kesehatan, dan keamanan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi di IKN. Deep learning dapat digunakan untuk mengembangkan industri baru dan meningkatkan produktivitas industri yang ada. Yang ketiga, meningkatkan daya saing IKN di tingkat internasional. Deep learning dapat menjadi salah satu keunggulan kompetitif IKN di tingkat internasional. Berdasarkan manfaat barusan, maka pemerintah perlu mengembangkan sarana dan sumber daya manusia yang mendukung penerapan deep learning. Sarana yang dimaksud meliputi jaringan internet yang cepat dan stabil, serta perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai.
Sumber daya manusia juga penting, meliputi tenaga ahli di bidang deep learning, baik dari kalangan akademisi, pemerintah, maupun swasta. Kita sudah di akhir video. Untuk semua sumber dan referensi di video ini telah saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum kita akhiri video ini, berikan pendapat dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Wisnu Priyambodo. Sampai jumpa di video selanjutnya.